Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi jaa'a bil hikmati wat tabyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ahlil ilm wal arfan. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dan telah mengajarkannya dengan pena dari apa yang tiada dia ketahui. Semoga syafaat tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabatnya yang merupakan ahli ilmu dan kearifan. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrun mubarakan. Sahabat rahimakumullah. Di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana tubuh kita merasakan kelelahan yang berlebihan, tubuh kita merasakan rasa malas yang begitu luar biasa. Karena menahan lapar, menahan haus, sehingga kita melakukan aktivitas kita, sehingga kita menghabiskan aktivitas kita dengan tidur. Tapi jika kita membuka lembaran sejarah tari pada masa lalu, kita akan menemukan fakta yang 180 derajat jauh berbeda dari masa sekarang. Banyak sekali peristiwa-peristiwa besar, banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah pada masa lalu, seperti pembebasan Andalusia, kemudian kemenangan Perang Badar, kemudian pembebasan peristiwa Fathu Mekah, peristiwa Nuzulul Quran, peristiwa Lailatul Qadar, dan banyak sekali. Dan itu semua bertepatan pada bulan suci Ramadan. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu topiknya, yakni pembebasan Andalusia. Sahabat rahimakumullah, pembebasan Andalusia atau bisa kita kenal dengan Spanyol dan Portugal terjadi pada bulan suci Ramadan tahun 92 Hijriah. Kala itu, seorang pemimpin bernama Tariq bin Ziyad membawa pasukan muslimin melewati selat menuju ke daratan Eropa. Ketika mereka telah sampai di daratan, mereka telah disambut oleh pasukan musuh yang berjumlah 100.000 pasukan yang dipimpin oleh Raja Rodrik. Sahabat, bisa kita bayangkan secara logika manusia 12.000 pasukan melawan 100.000 pasukan. Sungguh mustahil jika 12.000 pasukan ini memenangkan peperangan tersebut. Tetapi inilah keajaiban atau bagaimana cara Tariq bin Ziyad untuk memenangkan peperangan ini. Sahabat rahimakumullah, ketika Tariq dan para pasukan muslimin telah sampai di tepi pantai, Tariq pun memerintahkan pasukannya untuk membakar seluruh kapal-kapal mereka sendiri. Kemudian Tariq berkata kepada para pasukannya, "Wahai seluruh pasukan, wahai pasukan sekalian, sesungguhnya di belakang kalian ada lautan yang sangat luas, sedangkan di depan kalian ada musuh yang sedang menunggu. Sungguh hanya Allah yang dapat membantu kita. Hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan." Perbuatan Tariq ini tidak bukan pasti ada tujuan dan makna di baliknya. Tariq melakukan hal demikian karena ingin menghapus atau untuk menghilangkan opsi menyerah untuk para kaum muslimin. Sehingga opsinya tinggal satu, yaitu maju ke depan atau menemui musuh. Dan jika kita maju ke depan, maka kita akan mendapatkan dua opsi kenikmatan. Yang pertama adalah mati syahid dan yang kedua adalah menang. Dari strategi Tariq bin Ziyad ini, pasukan muslimin semakin bersemangat untuk memerangi para musuh. Dan qadarullah menanglah dari golongan kaum muslimin. Sehingga
Disitulah cikal bakal berdirinya kekuasaan Islam di Andalusia sampai 800 tahun lamanya. Dari peristiwa tersebut, apa sih hikmah yang dapat kita ambil untuk bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, puasa bukanlah alasan tubuh kita menjadi lemah. Sebagaimana pejuang Andalusia telah membuktikan bahwa mereka berada di terik sinar matahari, mereka sedang berada di depan musuh dan bertepatan dengan puasa Ramadan, tapi mereka bisa melalui semua itu. Sehingga rasa lapar itu bukanlah penghalang kita untuk melakukan aktivitas. Justru dengan berpuasa, rohani kita menjadi kuat. Dan kekuatan rohani inilah yang menjadikan fisik kita menjadi lebih kuat. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan produktivitas. Para pejuang terdahulu telah melakukan ekspansi peradaban dan peperangan dengan mereka berpuasa. Ditambah lagi dengan terik sinar matahari yang begitu panas. Jadi tidak patutlah kita merasa mengeluh ketika melaksanakan puasa Ramadan, sehingga merubah produktivitas kita. Kita menjadi lebih malas bekerja, atau malas belajar, dan lain sebagainya. Jika kita ingin Ramadan sukses, maka bakarlah kapal-kapal kemaksiatan kita. Jangan beri celah sedikit pun bagi diri kita untuk melakukan kejahatan di bulan suci Ramadan ini, dan di bulan Ramadan, dan di bulan selanjutnya. Kemenangan memerlukan pengorbanan. Tidak ada kenikmatan atau kemuliaan yang datang dengan cara bermalas-malasan, dengan cara bermanja-manja. Sebagaimana pejuang Andalusia membebaskan Andalusia dengan keringat dan darah yang bercucuran. Begitu pula ketika kita ingin mendapatkan kebaikan atau kemuliaan bulan suci Ramadan, maka kita juga harus melakukan sesuatu yang baik. Dengan cara apa? Memperbaiki ibadah kita, kemudian memperbanyak amal baik, memperbanyak amal kebaikan, dan hal-hal positif lainnya. Kemenangan Tariq bin Ziyad menjadikan bukti bahwa rohani yang kuat karena kedekatan diri kepada Allah tidak akan menjadi penghalang rasa lapar dan haus kita ketika berpuasa. Mari jadikan momentum Ramadan ini bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi jadikanlah sebagai momentum penguatan terhadap diri sendiri, penguatan terhadap hawa nafsu, penguatan terhadap rasa malas yang berlebihan. Mari kita ubah mindset kita. Jangan jadikan bulan Ramadan sebagai bulan hibernasi, tapi jadikanlah Ramadan sebagai bulan akselerasi. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang meraih kemenangan dan menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Wa maladzatu illa ba'da ta'ab. Tiada kenikmatan kecuali setelah kelelahan. Lau kana fi kalami shawabun famin Allah, walau kana fi khata'un famin nafsi wa minasyaitan. Wal afu minkum ala kulli naqsin wa taqsirin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.